Ibu, sebelumnya perkenalkan ya, saya Lili, mahasiswa PKL dari Poltekkes. Yang kemarin kan sudah pendataan ke sini, Bu. Terus Ibu ini berdasarkan data yang kami peroleh, itu didapatkan prioritas masalah, Ibu kurang mengetahui tentang sadari, terus kurang pengetahuannya tentang IVA, sama anaknya kurang pengetahuan tentang reproduksi kayak mengonsumsi tablet tambah darah gitu. Jadi ini saya itu ya Bu, kasih penyuluhan tentang sadari terlebih dahulu. Ya Bu, sebelumnya Ibu tahu belum sadari itu apa? Nggak tahu. Oh ya, belum tahu ya. Jadi sadari itu pemeriksaan payudara sendiri yang bertujuan untuk yang bertujuan untuk mendeteksi dini adanya kanker payudara. Nah, Ibu ini masih menstruasi? Masih. Nah, kan ini masih menstruasi. Sadari ini apabila Ibu masih menstruasi dapat dilakukan pada hari ke-7 sampai 10 pada saat setelah menstruasi. Kalau dulu tuh kalau mau main itu kayak ngerangkai. Enggak, iya kalau sakit gitu ya. Iya, kalau itu kan soalnya hormonnya lagi naik. Kalau misalnya mau haid atau pas haid itu memang bukan penyakit. Bukan. Soalnya yang waktu yang paling baik dilakukan untuk sadari itu hari ke-7 sampai hari ke-10 setelah Tapi kalau menstruasi. sekarang aku nggak ngerasain. Oh, mboten. Iya, kalau misalnya besok Ibu sudah nggih. Dulu. Kalau mau main tuh kayak ngurungain. Oh iya. Terus kalau misalnya besok udah menopause, Ibu bisa melakukan sadari ini pada sebulan sekali di tanggal yang sama. Misalnya sekarang tanggal 10, bulan depan juga dilakukan pada tanggal 10. Jadi sebulan dilakukan sekali ya Bu, walaupun udah menopause. Di apa? Di payudara. Nanti bisa sambil bercermin, sambil tiduran, sambil kalau menopause tuh gimana ya? Menopause udah nggak menstruasi. Iya, tapi emang udah nggak ada darah kotor? Iya, tetap ada tapi nggak keluar. Udah nggak keluar darah kotornya. Iya. Kayak kurang sehat jadi ya. Enggak, itu malah kan emang reproduksi wanita itu nanti dapat menstruasi pada umur 12 sampai biasanya 50 tahun. Nah, setelah itu nggak menstruasi. Tapi kalau menopause itu kayak hormon-hormon itu masih? Iya, ada. Iya. Nah, itu nanti kalau misalnya kanker payudara ini dapat disebabkan karena faktor keturunan. Terus bisa terjadi juga karena sudah tapi nggak menular. Enggak, bukan penyakit. Keturunan. Iya, keturunan bisa. Terus Ibu udah tahu belum caranya melakukan sadari ini gimana? Katanya kalau mandi, sabun, Iya, gerakannya udah tahu belum? Iya, pokoknya diraba lah. Iya. Kalau ada yang sakit. Iya. Kan kalau itu kalau kedemek sakit. Iya, nyeri Bu. Oh. Iya, saya ajari sadari dulu ya Bu ya. Nah, sadari itu nanti misalnya Ibu ada cermin bisa dilepas dulu bajunya, nggak pakai BH. Terus tangannya bisa diangkat seperti ini. Terus nanti yang kedua tangannya ini di belakang seperti ini. Gini. Iya, sambil diginiin. Oh iya, diputar. Terus bergantian ya Bu. Gini. Terus yang ketiga seperti ini. Seperti ini. Iya, dilihat kanan kiri kayak nganu. Terus nanti habis itu tangannya 3 gini. Melingkar. Saat jarum jam gini. Nah, gini. Terus yang keempat, kelima jari gini Bu, diginiin. Banyak banget. Iya. Terus sambil dipencet putingnya. Nanti apabila ada cairan yang keluar seperti nanah, terus ada darah gitu, itu tanda-tanda kayak kanker payudara. Nah, ini Bu ada gejala-gejala kanker payudara seperti teraba benjolan. Nih Bu bisa diraba. Coba nih, ada benjolannya enggak? Ada ini. Nah, iya ini kalau tanda awal gejala kanker payudara. Itu cuma benjolannya tuh ini cuma diibaratkan kayak bude ini kemarin. Oh, ini dibiarin sampai merah sampai pecah ya. Sampai separuh udah. Terus dilemai softtek terus. Oh alah gitu. Enggak langsung di itu tuh kan kalau
darahnya. Jadi habis pingsan terus periksa terus baru tahu kalau dia tuh kanker. Iya Nah, terus diumpetin. walah. Terus yang kedua bisa kayak gini loh Bu, teraba Karena kayak seperti takut. seperti kulit jeruk coba. Oh, Iya, ini kenapa? Gitu. ini yang ini tanda gejala kanker juga. Nanti kalau biasanya habis benjolan terus ada kayak gini. Apa bener tuh kayak kulit jeruk gitu. Iya nih, terus ini putingnya juga mendelep kayak gini tuh Bu. Aku Iya. pembelinya juga udah enggak. Iya, terus nanti kayak keluar cairan tadi loh Bu. Nah, Iya. terus ada luka di bagian kayak yang ibunya tadi, yang kakaknya jenengan di sebelah sini. Itu kan luka yang nggak kering-kering tapi malah Ternyata tuh udah besar ya. operasi, ada lagi di ketek. Oh, Jadi gitu. operasi lagi. Berarti Ada yang temannya 2 yo. Temen Dua ada. diambil semua. Kalau saya kan sekalian diambil yang getah bening yang di itu ketiak. terus kan Bu, ini tadi kan sudah saya jelaskan tentang sadari. Ada yang mau ditanyakan mboten? Pun Sampun jelas. Nggih. Nggih, nek mboten enten sik badhe ditangkletke, gantian kula sik badhe tangklet nggih. Nggih. Sadari itu apa, Bu? Sadari itu apa tadi? Pemeriksaan Pemeriksaan diri. Pemeriksaan payudara payudara sendiri. Payudara sendiri, ya. Nah, bisa dilakukan kapan, Bu? Saat mandi. Ya, terus harinya berapa hari setelah 10 menstruasi? hari. 7 hari ya? 7 sampai 10 Oh, 7 ya. sampai 10. Terus gerakannya tadi gimana, Bu? Coba dipraktekkan. Yang Gampang. Ini. Satu, gini dulu. Oh, tapi gini dulu. Terus dua. Terus gini. Iya, terus yang ketiga Terus senso. sensor. Terus gini. Terus gini. Terus habis itu gini. iya sambil dipencet. Pencet putingnya. Iya. Udah bisa ya, Bu ya? Udah, mau ya, Bu ya? Ya, nanti bisa diikuti Oh, ini ada. Iya. Oh, iya iya. Nanti kalau misalnya mau dilakukan secara berbaring, nanti ini buat ganjalan, Bu. Nah, ini pakai bantal toh, terus tangannya dikebelakangkan seperti ini. Terus di raba, terus bergantian tangan kanan dan kiri. Begitu. Sing raba bocah. Boleh. Aku aja enggak Kak. Enggak apa-apa ya, Bu. Raba-raba. Aku sering juga kita tak cari-cari. Enggak ada. Iya, tadi gerakan yang bener kayak gitu tadi ya. Tapi aku kalau nyari cuma gini-gini. Yang bener yang tadi yang ada langkahnya yang 5 Enggak langkah sabar tadi ya. kalau kayak gini itu enggak sabar. Soalnya itu yang benar, Bu. Biar kan itu salah satu deteksi dini. Kalau misalnya kita rajin mendeteksi itu Itu tuh karena kenapa yuk? Kok ada kanker di benjolannya sini sering banyak orang gitu. bisa terjadi karena yang pertama Katanya itu sih nggak punya anak, kanker karena itu nggak Bu. menyusui gitu loh. Iya, bisa. Terus terus itu menstruasinya lebih awal. Terus iya, terus keturunan, Bu. Yang banyak terjadi karena keturunan. Sering di ini kan dia lagi mau udah menstruasi kan Iya. besok sering-sering di itu. Terus ya waktu setelah melahirkan itu menyusuinya tidak sama anaknya itu tidak memberikan ASI eksklusif sampai 2,5 tahun. Kalau misalnya memberikan ASI eksklusif selama 2,5 tahun akan meminimalisir terjadinya kanker payudara. Jadi kemungkinannya itu lebih kecil, Bu. Gitu. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi, Mbak? Nggak ada. Belum ya? Ini ya, Bu ya, tak Apa itu? lanjutin tentang kanker serviks. Jadi ini Ibu udah tahu belum IVA itu apa? Belum. Nah, jadi IVA itu jadi IVA itu inspeksi visual asetat. Nah, itu tuh nanti pemeriksaan toh, Bu, yang dilakukan. Nah, nanti pemeriksaannya tuh di jalan lahir Ibu menggunakan spekulum cocor bebek yang alat itu loh, Bu. Nah, itu nanti dibuka jalan lahir Ibu kayak mau pasang IUD itu. Iya. Nah, terus dioleskan kayak pakai cotton bud itu loh, Bu. Nah, nanti diambil lendirnya. Terus itu
hasilnya itu bisa ditunggu selama kurang lebih 1 menit untuk mengetahui hasilnya apakah ibu memiliki kanker serviks atau normal. Tapi Smear itu pemeriksaan deteksi dini adanya kanker serviks juga, tapi itu diperiksa terus sampelnya itu diambil, kemudian hasilnya ditunggu 1-2 minggu, harus dibawa ke laboratorium dulu. Kalau milih sampelnya ya sampel IVA tadi, Bu. Terus kalau cara mencegah kanker serviks itu bisa ibu melakukan cek kesehatan secara berkala, kayak pemeriksaan itu tadi, rajin pemeriksaan IVA gitu. Terus jangan menghirup asap rokok, Bu. Kalau misalnya suaminya merokok ya dibilangin kalau merokok itu dapat menyebabkan terjadinya kanker serviks juga, soalnya kan perokok pasif itu malah lebih berbahaya. Terus rajin melakukan aktivitas fisik seperti olahraga minimal sehari 30 menit. Kemudian diet seimbang, kayak makan sayur, buah itu diimbangin ya, Bu ya. Terus makan jus, minum jus gitu. Terus istirahatnya juga yang cukup. Kemudian jangan kecapean ya, Bu ya. Untuk cara mencegah kanker serviks sendiri nanti jangan berganti-ganti pasangan ya, Bu, satu aja ya. oh iya. Iya, itu. Terus kalau cara pencegahannya itu tidak berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan. Terus berhubungan seksual yang kurang dari 20 tahun, terus hindari paparan asap rokok tadi, kemudian melakukan deteksi dini dengan IVA tadi ya, Bu ya. Untuk faktor resiko atau yang menyebabkan terjadinya itu yaitu aktivitas seksual atau melakukan hubungan seksual kurang dari 20 tahun, Bu. Kemudian ada riwayat infeksi atau radang panggul. Setelah itu berganti-ganti pasangan. Kemudian ada perempuan yang melahirkan banyak anak, Bu. Kemudian ada memiliki riwayat kanker pada keluarga, perokok aktif, ada riwayat tes sebelumnya yang positif ya, Bu ya. Kemudian ada penurunan kekebalan tubuh. Kemudian untuk gejala kanker serviks sendiri yaitu ada nyeri pada panggul, haidnya tidak teratur, nyeri saat berhubungan seksual atau biasanya setelah berhubungan seksual itu keluar darah. Iya. Terus setelah itu perdarahan pada saat menopause, pas udah nggak haid malah keluar darah gitu. Itu salah satu gejala kanker serviks. Terus ada keluar cairan kekuningan seperti nanah. Terus ada perdarahan di luar siklus haid yang terus menerus gitu. Nah, ini ada ya, Bu ya. Ini kan di dalam jalan Ada yang bilang tuh kalau tanda-tanda kanker serviks itu gatal dan bau. Iya, terus keputihannya hijau. Oh. Iya. Keputihannya hijau. Iya, keputihannya berwarna hijau terus bau. Iya. Terus kalau yang jelas banget tuh kalau misalnya buat berhubungan tuh keluar darah sih, Bu. Soalnya kan ini kalau misalnya udah kena kayak kanker itu kan ini yang bagus kan ini ya, Bu ya. Kalau kayak gini kan ini kan mulut rahim. Kalau misalnya ini kan kalau berhubungan masuk sini ya, Bu ya. Nah, terus kalau yang kalau misalnya bagus kan ya aman-aman aja, nggak ada apa-apanya. Nah, kalau kayak gini kan udah ada di samping-sampingnya, pasti kalau masuk kan nanti malah keluar tuh, Bu. Ini yang di sini-sininya kan ini sama aja kayak udah sensitif banget gitu loh, Bu. Keluar gimana? Keluar darah. Oh. Iya, udah ini nikah gitu, Bu. iya, Bu. Soalnya kan ini kayak udah berdarah gini, terus kayak sensitif gitu loh, Bu. Sama aja kalau misalnya kita terkena luka. Iya. Kalau misalnya malah di otak-atik kan malah tambah nggak kering-kering ya, Bu ya. Kayak infeksi Tapi gitu. itu gatel rasanya. Kayak Rasanya gini. iya Kok ya. kok sakit. Sakit, Bu, nyeri. Iya, kayak nyeri panggul tadi loh, Bu. Tapi kalau udah kayak gini Sudah pernah melakukan hubungan seksual, Bu. Nah, kalau kayak mbak-mbaknya ini belum bisa, soalnya kan belum pernah. Nah, terus yang kedua tidak sedang menstruasi. Kemudian yang ketiga tidak sedang hamil. Kemudian 24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan atau sehari semalam
sebelum pemeriksaan tidak boleh melakukan hubungan seksual dulu. Nah, terus kalau keuntungan IVA itu pemeriksaannya mudah, praktis, terus menunggu hasilnya itu nggak lama Bu. Kan itu ditunggu hasilnya itu kurang lebih cuma 1 menit ya Emang Bu ya. udah kayak gitu masih bisa diobatin? Bisa kan, itu sama aja deteksi dini ya Bu. Iya. Kalau deteksi dini itu kan Belum menular ya? iya, belum, nggak menular Bu malahan. Kalau misalnya deteksi dini, kalau misalnya di sini cuma ada bintil sedikit kan masih bisa Dompet diobati kono Bu. ta paling? Coba kalau misalnya Beda ngetas gantung. udah terlambat mendeteksi, udah sampai kayak gini, pengobatannya malah lama. Kalau misalnya masih sedikit, masih semakin dini kita melakukannya, semakin pengobatannya semakin mudah Bu. Jadi kan untuk keuntungannya kan nanti screening ini kalau misalnya nanti diketahui hasilnya negatif atau hasilnya baik-baik aja gitu ya Bu, bisa dilakukan pengecekan itu setiap 5 tahun sekali ya Bu ya. Nah kalau misalnya positif itu biasanya dilakukannya 6 bulan sekali, soalnya kan harus dicek secara berkala ya Bu ya. Nah terus abis itu kalau misalnya tujuannya IVA atau pap smear ini untuk mengetahui tadi ya Bu ya adanya kanker serviks gitu. Kapan Bu? Kalau nggak sekarang kapan lagi? Kalau misalnya malu kan kita bisa di puskesmas, pemeriksaannya bisa dilakukan oleh bidan kalau misalnya malu sama dokter. Kemarin kan kita juga udah penyuluhan di RT 3 ya, di RT 2 itu ada juga ibu-ibu yang pernah katanya dimasukin alatnya itu loh Bu, kan katanya pada malu, pada takut dimasukin alatnya itu. Terus kata ibunya bilang kayak gini, yang udah pernah itu loh Bu, warga sini juga bilang enggak kok, dingin soalnya kan itu di alatnya kayak dikasih pelumas gitu loh Bu, jadi nggak apa-apa. Semakin dini kita mengetahui, semakin cepat kita mendapatkan penanganannya, semakin cepat sembuhnya juga. Enggak semua yang ada di pikiran kita tuh selalu benar Bu. Kalau misal kita mikirnya nggak mau, takut, nggak mau, nah kalau misalnya besok-besok gimana? Dulu mahal ya Mbak ya? Iya, tapi pada sekarang banyak gratis. Iya, makanya dari itu Bu, kalau misalnya iya mumpung gratis, pengobatannya pun juga kalau misalnya kan ibu ini juga nggak ada tanda-tanda nih, nggak ada toh, kayak habis berhubungan keluar darah nggak ada toh, keputihannya juga nggak berbau, nggak berwarna hijau toh, nggak apa-apa. Besok kan ini ada gebiar besok Minggu, nah besok kan di list kayak siapa yang mau melakukan pemeriksaan IVA, nanti kami bantu Bu, gitu. Iya, soalnya kan kayak gitu kan banyak mengetahuinya kalau misalnya udah parah, udah kayak yang ibu tadi kanker payudara, udah mengetahuinya kan udah parah ya Bu ya. Nah kalau misalnya dulu tahu caranya sadari kan nggak bakalan kayak gitu Bu. Sama juga kayak IVA, kalau misalnya kita tapi kalau pas sadari terus ada benjolan dikit kan dioperasi lepas. Ya enggak, kita periksakan di misalnya ya Bu ya, ini bulan diambil toh. Iya, misalnya gini ya Bu, ya misalnya bulan iya, misalnya bulan ini ada kayak benjolan. Nah, nanti diobservasi lagi bulan depan. Kalau misalnya masih ada, nanti dibawa ke dokter. Kalau misalnya kecil, nanti biasanya pengobatan dulu buat ngecilin kankernya itu. Biasanya kalau masih pindah-pindah itu bukan, nggak usah malu lagi ya Bu ya. Ya malu. Kan sama melahirkan dia malu kok, tidak malu melahirkan. Iya, kan untuk melahirkan kerak-kerak. kan untuk melakukan deteksi. Ibu kan pakai IUD juga toh? Enggak, aku pil. Dulu pakai IUD. Iya, malu aku. Nah, dipasangi alatnya itu sakit banget. Kan baru melahirkan. Enggak sakit berarti dipasangi alatnya. Pasrah, tapi pas ngambil aku malu. Sebenarnya enggak apa-apa Bu, kan biar lebih tahu lebih awal. Nanti kan keuntungannya juga. Nanti kalau misalnya ibu udah berani, pasti nanti yang lain bakalan ikut Bu. Kalau nggak mulai dari diri sendiri
Kalau nggak dimulai dari sekarang mau kapan lagi Bu? Ini mau gratis aja, nggak mau malah dibayar. Soalnya tuh semua tergantung mindset Bu, tergantung pikirannya. Kalau misalnya pikirannya Ibu, oh iya harus periksa IVA, harus, soalnya aku pengen mengetahui diriku itu sehat tuh beneran sehat luarnya aja apa dalamnya juga ikut sehat nggak sih gitu. Cewek iya. Sama Dokter. Padahal cuma itu loh Bu. Ini cuma dipakai alatnya itu kan sebenarnya. Nanti lagi gulai spiral ya. Oh, kalau itu coklat enggak. aduh selama banget tangan ngilu. Kalau itu enggak Bu, cuma pakai yang alatnya itu, yang buat benggang itu loh Bu. Iki enggak. Itu waktu mau copot air gini. Kakinya kan di Kan itu ya Bu ya. Kita jadinya Kan itu kalau IUD pakai alatnya banyak ya Bu. Kalau itu cuma pakai yang buat benggang itu. mungkin kalau kayak gitu enggak ya. Enggak, cuma pakai spekulum. Cuma kayak pasang. Iya, Mungkin kayak pasangnya. Buat spekulum tuh kayak yang buat membuka jalan lahir kita, terus dimasukin kayak cotton bud gitu, dipoles di itu dinding tinggal nunggu hasilnya aja. Diolesin pakai itu loh Bu, asam asetat cuka. Nanti kalau misalnya ininya tetap berwarna merah itu berarti tandanya bagus. Iya, berwarna tidak berubah bagus berarti hasilnya. Nggak usah takut Bu, kalau misalnya emang ngerasa dirinya sih nggak ada tanda-tandanya, nggak apa-apa, periksa aja. Biar iya, anterin Pak besok periksanya. Di puskesmas gratis Bu, IVA. Iya Bu. Iya, kapan-kapan. Udah tahu ya Bu tentang IVA? IVA itu untuk mendeteksi apa Bu? Kanker serviks. Ya, iya. Syarat IVA itu apa Bu? Sudah pernah melakukan hubungan seksual. Nah, terus apa lagi Bu? Tidak boleh apa sebelum IVA? Tidak boleh berhubungan seksual. Terus tidak sedang menstruasi. Iya, kalau sedang menstruasi tidak boleh ya Bu ya. Terus siapa yang boleh melakukan IVA? Yang boleh memeriksa ibu melakukan IVA di puskesmas siapa? Nah, ya udah tahu ya Bu ya. Orang resiko. Iya. Nggak ada Bu. Resiko kalau tidak mau melakukan IVA apa Bu? Nanti kalau misalnya emang ada kanker serviks, ketahuannya udah parah nih, kayak sampai ada nanah-nanahnya seperti ini. Apalagi kalau sekarang kan kalau apa itu, kalau kencing datang apa itu kan Nyeri. itu kan Kene ngempet nguyo. Itu IMS ya. Infeksi. Sampai lo. Iya. Kemutian itu, Iya. kemutian gatel itu perlu diwaspadai juga tuh. Iya. Nah, udah ya Bu ya. Boleh suruh kan cuma sementara. Ada yang mau ditanyakan Bu tentang IVA? Enggak ada. Nggak ada. Udah dimantap ke buat IVA nggih? Iya. Udah tahu nih penyebabnya juga dapat kayak gini. Pengen yang ini apa yang ini? Pengen yang mana? Nggak sakit Bu besok kalau misalnya sudah melakukan sekali. Iya, itu tuh alatnya tuh kayak dikasih gel kok Bu. Jadi nggak terasa sakit, nggak seret di itu kalau masuk di jalan lahir. Orang aku kurang Iya. Kok itu? Ya Bu, mending ngerasain malu sama sakit sedikit, nggak sakit Terasa Bu. digunting-gunting di dinding rahim itu kan. Terasa tuh, tapi nggak sakit. Nggak apa-apa ya Bu, nggak apa-apa. Yang tapi dicenel. Nanti kalau misalnya udah ketahuan, wah negatif, lega banget Bu nanti. Tapi kalau positif pikiran. Enggak. Ya, Kalau positif belum tentu gejala kanker kan Bu? iya, bisa jadi karena emang itu apa? Ibu dari kebersihannya mengganti pakaian dalam sehari minimal berapa kali. Itu kalau apa ya pakai apa itu? Sabun sirih itu boleh nggak tuh? Oh. Nggak boleh ya? Jangan Bu. Sebenarnya nggak boleh Bu, iya nggak boleh. Pakai Rexo. Pakai air mengalir aja Bu. Pakai air, iya. Ceboknya pakai air, dari- pakai sabun biasa aja. Terus Oh, nanti jadi malah nggak boleh. Oh, nggak jangan boleh. Nggak boleh Terus tuh sebenarnya. kandungannya kayak Marang.
pH-nya gitu loh Bu, itu Asam, nggak baik. tingkat asam. Iya, soalnya kan emang punya kita tuh Soalnya aku didesain pengen beli. nggak Pakai usah. air aja, pakai sabun. Iya, mending uangnya buat Iva malah gratis, buat Iva buat kesana buat beli bensin, udah nanti buat mengetahui. Oh malah nggak bagus lah, ya Nggak malah baik, ya. kita tuku. Pakai air aja, Bu. Ada yang mau ditanyain lagi mboten Bu terkait Iva? Nggak cukup lah. Cukup ya. Mm-mm. Ya udah. Selanjutnya. Cuman itu toh Iya. cuman ambil air lendirnya. Cuma Iya, dioles doang. Dioles Bu, Ya, dioles. mau ngambilnya itu toh. Kalau yang diambil lendirnya itu yang pap smear. Kalau yang Iva Kalau cuma dioles yang doang. Pak Mir. Iya, kalau yang Iva tuh cuma dioles pakai yang itu Bu, Yang Iva cuma dioles. pakai asam asetat atau cuka Oh, tadi cuma dioles nggak dioles. diambil. Iya, kalau yang diambil itu yang pap Smear. smear. Kalau pap Kok mau diambil sendiri ya tadi aku. Iya, padahal kan pakai alat kayak itu loh Bu, kayak sendok es krim Kirain tapi yang panjang. Bukan kalau Iva dioles pakai asam sininya loh Bu, ininya dioles pakai Oh, itu. cuman dioles. Oh, cuma dioles aja dilihat warnanya berubah Dioles atau pakai enggak asam. gitu. Oh, jadi enggak Enggak bukan diambil. yang dipas, bukan Enggak, yang ngeri enggak. ya, bukan yang Hmm. Iva. Kalau plasmir itu cuma bisa dilakuin di rumah sakit, Bu. Oh. Soalnya perlu lab-lab itu nunggu hasilnya juga Iya. seminggu. Kalau Iva Kalau Iva cuma dioles. Hmm. Nah, lebih praktis kan Bu? Hmm? Lebih mudah. praktis. Nah, iya. Cuman dioles terus nanti udah Iya. ketahuan hasilnya. Iya. Oh. Heeh. Ya udah sekarang deh. Oke Bu, besok ya. Beneran ya Bu ya? Iya tadi kan Enggak. udah ngomong Talis iya, ya, Bu. Gusri nanti. Nah, baik. Selanjutnya Wow. mau iya, umurnya 14 tahun ya. Nah, kan remaja. Remaja kamu udah menstruasi belum? Udah menstruasi ya. Nah, kamu tahu nggak pubertas itu apa? Berkah tau nggak? Pubertas kayak pas menstruasi gitu ada perubahan-perubahan di dalam tubuh kamu nggak kayak darahnya membesar gitu ya nggak? Iya kan? Sakit perut ya, Kalau- ada iya. sakit perut. Terus kalau misalnya mau haid gitu kadang bad mood nggak? Iya dong. Iya. Hmm. Nah terus kalau misalnya remaja itu pasti ada ya kayak perasaan pengen punya teman lawan jenis gitu ya, kayak pengen punya teman kayak laki-laki sama perempuan gitu. Nah itu harus hati-hati ya, soalnya di Sleman itu banyak yang salah pertemanan terus itu hamil duluan gitu karena bertemannya salah. Nah dari pertemanan yang salah nanti bisa menjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan kayak hamil pas sekolah hamil gitu kan nggak mau ya, kasihan orang tuanya kan, kasihan juga wong masih sekolah kok malah udah hamil kayak gitu, nggak mau kan, jadi harus cari teman yang benar. Jadi aku nggak pernah ngapain tuh Pak. Kalau misalnya kita juga harus mengetahui kapan usia kita itu baik buat menikah, yaitu usia 25 tahun biar tubuh kita udah siap, rahim kita juga udah siap, sistem reproduksinya juga udah siap. Kalau misalnya kurang dari 25 tahun nanti misalnya 15 tahun kan sekarang banyak umur 15 tahun udah hamil, nanti biasanya anaknya meninggal di dalam perut kan takut ya, terus pas lahiran keluar darahnya banyak banget, terus bayi yang dilahirin kecil banget gitu. Iya takut kan. Nah terus resiko pernikahan pada remaja yang belum siap nanti kasihan pendidikannya, kasihan sekolahnya tadi kan. Terus nanti untuk dampak negatif dari kehamilannya yaitu bayinya kecil, terus beratnya juga kecil, terus nanti bisa keluar darah. Nah nanti bisa kalau misalnya misalnya kamu temennya pada nakal-nakal gitu nanti bisa nyuruh kamu buat bunuh diri gitu-gitu, ngeri kan? Nah nih kalau misalnya udah melakukan hubungan seksual sebelum waktunya nih, ada nih kencing nanah, pipisnya ada nanahnya, takut banget toh. Nah terus ini ada kondiloma tuh di dalam yang tempat buat pipis ada kayak kutilnya. Nah terus ini ada HIV.
HIV itu penyakit yang menular, dan penyakit ini harus pengobatannya minum obat tiap hari sampai besok tua, sampai mau meninggal harus minum obat. Kalau misalnya nggak minum obat nanti malah tambah parah. Takut banget kan? Takut nggak? Nah, takut ya. Nah, ini kan kamu udah menstruasi. Nah, udah menstruasi ya. Kalau menstruasi itu baiknya minum tablet tambah darah. Kalau enggak nanti dapat menyebabkan anemia. Anemia itu kekurangan hemoglobin atau darah yang ada di dalam tubuh itu normalnya 12 mikrogram per desiliter. Nah, normalnya 12 gitu. Kalau misalnya cek HB di bawah 12 berarti kamu termasuk anemia. Kalau anemia itu kekurangan darah. Hal apa yang terjadi kalau misalnya kita anemia? Nanti kalau misalnya kita udah besar, kita hamil, nanti anaknya bisa stunting. Stunting, tahu nggak stunting? Stunting tuh kalau misalnya udah ngelahirin anaknya tumbuhnya lama. Kayak misalnya anaknya kelas 1 SD harusnya tingginya udah 100 cm, itu nanti masih 60, 70. Kasihan tau kalau misalnya lihat anaknya yang lain udah besar-besar tapi malah lihat anaknya sendiri masih kecil, kasihan kan? Nah, terus nanti juga bisa mengakibatkan prematur, atau kalau misalnya melahirkan belum saat waktunya. Jadi belum saatnya melahirkan tapi bayinya udah keluar duluan. Kasihan banget kan, nanti bisa meninggal. Terus nanti bisa keluar darah banyak banget pas melahirkan. Nah, maka dari itu Mbak Adelia ya. Nah, Mbak Adelina harus minum tablet tambah darah. Nah, minum tablet tambah darahnya itu harus diminum seminggu sekali kalau pas nggak menstruasi. Iya, seminggu sekali ya. Iya, seminggu sekali. Ibunya harus kontrol ya. Bisa banget, Bu. Itu perlu. Iya, perlu. Itu kan udah SMP tuh kecil sih. Iya, perlu, Bu. Tapi ya, normal sih lahirnya sehat. Iya. Maksudnya sebelum main itu loh, seminggu sebelum itu dikasih itu. Iya. Kalau misalnya nggak menstruasi, kamu minumnya seminggu sekali. Kalau misalnya kamu menstruasi pas haid. Nah, iya, seminggu sekali ya. Misalnya kamu minumnya di hari Senin terus. Tapi kalau misalnya kamu pas haid atau pas kamu minumnya setiap hari. Iya, diminumnya tiap hari. Soalnya kan darahnya keluar terus toh, naik menstruasi darahnya keluar toh. Nah, kalau misalnya kita nggak sama mengonsumsi tablet tambah darah, nanti bisa lemes, bisa pet-petan rasanya. Soalnya nanti darah yang kita keluarkan sama yang masuk itu nggak ada. Kan nggak ada yang diproduksi darahnya lagi gitu. Baiknya kalau menstruasi kita harus minum tablet tambah darah, dan jangan minum tablet tambah darah menggunakan teh. Nggak boleh ya, minum obat kayak nggak boleh. Pakai air putih hangat. Kalau misalnya kamu mual dicampur gula pasir sedikit nggak apa-apa. Iya, gimana tuh? boleh, Bu. Madu. Iya, pakai air jeruk juga nggak apa-apa. Iya, boleh. Itu. Iya. Iya, gitu. Kalau misalkan ini kamu mumpung masih SMP toh. Nah, iya harus dimulai dari sekarang. Itu Mengonsumsi tablet tambah darahnya. Iya, harus murah mulai. ya kayaknya. Murah, Bu, ada yang Yang 6.000 kemarin. Ada yang 6.000, ada yang cuma Iya. 4.000 satu Besok strip. tak sini lagi, tak bawain di posko ya. Besok minum sama Mbak ya, tak ajarin cara minumnya ya. Ya, oke? Ya, besok tak kasih tabel. Nanti di tabel itu kamu kalau misalnya minum dicentang gitu, biar kamu tuh teratur minumnya, biar badan kamu juga sehat. Itu nggak boleh mengonsumsi banyak teh, karena teh itu menyerap zat besi. Nah, tablet tambah darah itu mengandung zat besi. Kalau misalnya kamu minum tablet tambah darah yang mengandung zat besi, terus malah kamu minum teh,
Nah, obat yang kamu makan itu malah keserap, jadi nggak ada apa-apanya yang kamu Jadi Dia rugi. mengandung Iya. zat besi. iya, yang kamu Aku seneng konsumsi itu, yang kamu konsumsi nggak ada. Nah, ini kayak gini. Kalau misalnya ini minggu pertama di bulan sekarang bulan Oktober ya. Nah, ini minggu pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Misalnya kamu minum di tanggal 1, di sini dicentang sama tanggalnya tanggal berapa. Terus yang minggu kedua misalnya di tanggal 12 dicentang di sini. Ya misalnya di sini tanggal 18 dicentang di sini. Yang ini tanggal 24 dicentang di sini. Terus ini nanti dimintakan tanda tangan, boleh ke ibu nanti buat bukti kalau misalnya kamu itu minum obat tambah darah beneran. Nanti kalau misalnya udah penuh bisa dikumpulin ke Karang Taruna yang ituin pos bindu remaja gitu, biar remaja-remaja di sini tuh juga sehat, kamu juga sehat gitu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau Tapi 6.000 isi berapa? isi 10 Sudah 1 strip itu. besok tak bawa ini ke sini, Bu. Saya ada. Soalnya tadi mau bawa tuh udah keburu ini, takutnya Ibu nanti pergi. Pergi kemana? Tidur malah. Nah, tahu nggak apa yang terjadi kalau misalnya nggak mengonsumsi tablet tambah darah? Anemia. Anemia. Dia suka pusing. Nah, tuh. Dia sering pusing. Iya, kalau tanda-tanda anemia tuh sininya nih Aku berwarna tuh apa- putih. Sininya Repot berat ambil susu, coba. kan. Nah, Ngerti nih. Ini bagus ini. Nah, ya. Terus pernah pingsan nih Sulan sering. Oh, gitu. Terus suruh beliin apa ya? Kayak susu Milo kenapa? Iya, nggak boleh dibarengin Tambah sama darah minum susu memang. juga ya. Iya, Kalau tablet minum tambah darah. tablet tambah darah, besok kamu sekolah Berarti nggak? tambah darah aja ya? Iya, Pulangnya tapi jam tambah berapa? Apa? Jam Kalau berapa sekolah- sih? Jam berapa? Oh iya, besok habis maghrib tak kesini lagi ya, buat belajarin cara minum tablet tambah darah. Belum pernah tau? Belum. Temennya yang situ juga yang sampingnya Pak Dukuh. Oh, Mbak Oh. Bika. Nah, itu juga iya, kemarin waktu minum pertama mual-mual, emang Oh. amis. Iya. Rada amin. Ya namanya juga geteh. Iya, tapi tetap harus minum. Terus semalam Geteh, Sa. saya sama teman saya ke sana, diajarin cara minumnya, terus udah bisa. Iya. Bisa minum obat kapsul kan? Bisa. Kapsul kan tinggal gini langsung. Iya, kapsul. Anak-anakku bisa wong obat gede ini nggih. Bisa. Kolu Kapsul sih. kan malah Iya. enak licin kalau kapsul kan. Iya. Apa cok segede-gede gini obat itu. Pokoknya minumnya jangan dibarengin sama teh, nanti menghambat penyerapannya. Minumnya sama air putih aja. Iya, pakai air putih ya. Besok tak ajarin cara minumnya, biar tahu ya. Kalau mau lebih bagus bisa pakai itu air jeruk. Nah, suruh malah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu, kan itu malah- vitamin Jeruk C. apa? Malah kalau Jeruk biasa buah. Jeruk iya, biasa, jeruk jeruk. biasa. Kalau vitamin anu obat sama jeruk itu enggak anu. boleh Bu, soalnya Boleh, kan Pak. kalau Aku vitamin gini, aku kalau di rumah sakit itu kalau soal dikasih jeruk terus habis minum obat jeruk nggak apa-apa. Enggak apa-apa kan. Kalau tesnya emang nggak. Enggak, Oh. enggak Teh boleh. emang nggak bagus sebenarnya teh itu. kalau Aku ngopi obat kok karo kopi bareng. Ibu, Ya, kopi ini bapaknya tetep tanggung ngopi. Mending air putih, Bu. iya. Ibu, ini ada yang mau ditanyain nggak? Udah dibilangin sama Bude, tapi aku nggak percaya kalau nggak dari bidan. Oh ya, ini udah dari Heeh. ya, udah percaya kan Bu Iya, sekarang? Soalnya percaya. banyak sekarang ibu hamil Enggak, dengan usia Oh, iya. muda itu mengalami anemia terjadi karena sebelum hamil mereka tidak mengonsumsi tablet tambah darah. Itu faktor yang utama. Terus sekarang kan banyak amin loh. Anemia. Anemia itu kurang Anemia tuh bisa dibilang kurang darah. Iya, nanti tau Bu, kalau misalnya anemia itu bisa sampai HB-nya 8, 7 ditransfusi. Malah kasihan tau tubuh kita mendapatkan darah dari orang lain. Daripada kayak gitu mending mengonsumsi seminggu sekali untuk mencegahnya. Terus dia tuh nggak suka sayur. Harus sayur. Harus Dari- sayur. Dikit. Mahal ya. Nah, Kates ya. Oh, kates nggak apa-apa, Bu. Yang paling murah kates pisang. Iya. Iya. Begitu ya. Sayur Tahu kan? harus. Kalau minum tablet tambah darah pas nggak menstruasi baiknya seminggu berapa kali? 1 kali.
Iya, Ya, kalau nggak pas kurang menstruasi diminumnya Setiap hari. tiap hari ya, udah bisa ya. Tak ingetin tuh besok. Bu, sini duduk dulu bentar. Siapa? Ibu. Oh iya. Ada Iya. sedikit dari saya sebagai permintaan terima kasih Walah repot-repot. karena ibu sudah mau dikasih penyuluhan. Nggih, kula nyuwun ngapunten nggih karena nek di video Mas cekak-cekek ngoten nggih. Nggak apa-apa, Bu. Makasih banyak ya, Bu. Ya. Maaf apabila saya dalam menyampaikan Ibu ada kata-kata yang Iya, kurang nggak berkenan di apa-apa. hati Iya, Ibu. Sami-sami kula nggih nggih. Iya, makasih Kula banyak nggih. ya, Bu ya. Nggih, nggih.